Perkenalkan, nama saya Dante Alfreda dengan NIM C2355201060 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan presentasikan slide pertama dan kedua terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan ke teman sekelompok saya selanjutnya. Jadi di sini akan presentasikan proyek akhir kami yang proyek ke-26 IoT Arduino. Jadi di sini konsepnya itu Smart Home Security. Nah, di sini kita mengimplementasikan smart home berbasis IoT kepada proyek Arduino ke-26. Cuma tidak persis sama karena memang sengaja dibedakan. Nah, jadi kita kita berpikir terlebih dahulu, smart home itu apa sih? Smart home itu anggap saja analoginya seperti rumah pintar yang punya berbagai macam teknologi, misalnya CCTV atau pendeteksi pencuri atau pendeteksi atau pemantau suhu dan kelembapan dan berbagainya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah latar belakangnya dan di sini kita bisa lihat ini adalah project yang keberapa gitu saya lupa, cuma bisa kita lihat di sini sebagai contoh saja. Sebenarnya ini bukan termasuk untuk smart home, cuma memang sengaja dimasukkan ke sini. Ini adalah sensor ultrasonik, lalu ini adalah breadboardnya, dan ini adalah Node MCU V3 ESP8266. Jadi latar belakangnya adalah IoT itu bisa atau memungkinkan berbagai macam perangkat elektronik ya. Nah, berbagai macam perangkat elektronik itu bisa terhubung dan bisa kita kendalikan secara wireless melalui jaringan internet tanpa kita harus mengintervensi atau tanpa kita harus melakukannya secara manual atau secara fisik. Misalnya kita bisa melakukannya lewat semacam Blink IoT atau Adafruit dan berbagai macamnya. Kenapa sih smart home security itu penting? Nah, jadi konsep di sini adalah keamanan atau security untuk smart home. Nah, jadi kenapa dibutuhkan? Karena sebagai solusi keamanan rumah yang sederhana, efektif, dan dapat dikontrol secara wireless melalui smart home. Nah, lalu di sini kita menggunakan Node MCU ESP8266 dan juga microcontroller Blink IoT. Nah, yang digunakan sebagai solusi terjangkau dan mewujudkan smart home monitoring secara real time dan secara jarak jauh atau wireless. Baik, sekian presentasi dari bagian saya. Silakan untuk teman saya selanjutnya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Karol Antonis Nanturungan. Pada proyek Smart Home Security berbasis IoT ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan sistem. Pertama, bagaimana membuat sistem monitoring berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP8266 dan platform Blink IoT. Kedua, bagaimana mendeteksi keberadaan objek menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai bagian dari sistem keamanan rumah. Yang ketiga, bagaimana menampilkan data suhu dan kelembapan secara real-time pada smartphone. Dan yang terakhir, bagaimana mengaktifkan alarm buzzer secara otomatis ketika objek terdeteksi atau ketika fitur bel pintu digunakan. Rumusan masalah ini menjadi acuan dalam proses perancangan dan pengujian sistem yang kami buat. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat proyek. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, proyek ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, merancang sistem keamanan rumah berbasis IoT menggunakan Node MCU ESP8266. Kedua, menghubungkan Node MCU dalam platform Blink sehingga sistem dapat dipantau dari jarak jauh melalui smartphone. Yang ketiga, menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time. Keempat, mendeteksi objek menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Dan yang terakhir, aktifkan alarm buzzer secara otomatis sebagai peringatan objek deteksi. Pada manfaat proyek ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teknologi IoT, menjadi contoh implementasi sistem keamanan berbasis IoT sebagai
institusi serta membantu penggunaan melakukan pemantauan kondisi rumah secara sederhana melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Aldi Mansyah yang akan menjelaskan mengenai konsep Internet of Things dan Node MCU ESP8266. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldi Mansyah, NIM C2355201074, mata kuliah IoT, kelompok 5. Konsep Internet of Things. Definisi IoT: perangkat elektronik saling terhubung dan bertukar data secara otomatis melalui internet. Cara kerja komunikasi antar perangkat terjadi tanpa intervensi manusia secara langsung. Manfaat utama: memungkinkan monitoring dan kontrol perangkat secara real-time dari mana saja. Node MCU ESP8266 adalah microcontroller dengan modul Wi-Fi terintegrasi yang memungkinkan koneksi internet nirkabel untuk berbagai proyek IoT. Keunggulan: biaya rendah, mudah diprogram dengan Arduino IDE, dan didukung komunitas yang luas untuk pengembangan IoT. Spesifikasi: prosesor 32 bits Wi-Fi 802.11 BGN multiple GPIO pins mendukung protokol L2C, SPI, dan UART. Konektivitas: terhubung langsung ke jaringan Wi-Fi dan platform by-link IoT untuk monitoring dan kontrol jarak jauh via smartphone. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ardi Bima Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada slide 7. Apa itu Blank IoT? Blank adalah platform IoT yang menggunakan monitoring dan kontrol perangkat jarak jauh melalui aplikasi smartphone dengan antarmuka yang mudah digunakan. Blank menyediakan dashboard interaktif dengan widget dan virtual pins untuk menampilkan data sensor secara real-time. Pengguna dapat memantau suhu, kelembapan, dan status objek serta mengontrol buzzer alarm langsung dari smartphone, kapan saja dan di mana saja. Sensor dan komponen: kita memiliki 3 sensor utama. Sensor utama yang pertama, sensor DHT11, mengukur suhu dan kelembapan udara secara akurat. Data ditampilkan secara real-time di aplikasi Blank. Sensor utama kedua, sensor ultrasonik HCSR04, mendeteksi kehadiran objek dengan mengukur jarak menggunakan gelombang ultrasonik kurang dari 20 cm. Sensor ketiga, integrasi IoT. Data sensor dikirim ke platform Blank melalui node MCU via Wi-Fi untuk monitoring smartphone. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu pada slide 9 ini, yaitu sensor dan komponen. Nah, pada materi bagian 2 ini terdapat 3 komponen pendukung utama yang kita gunakan, yaitu buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai perangkat output audio elektrik, yaitu komponen ini bekerja sebagai alarm peringatan instan saat ada objek mencurigakan yang terdeteksi pada sensor. Kemudian yang kedua yaitu push button. Ini merupakan tombol fisik taktik yang digunakan sebagai pemicu bel pintu yang ditekan oleh tamu untuk memberi notifikasi. Dan yang ketiga, di sini ada breadboard dan jumper. Ini adalah pahlawan di balik layar prototyping ini. Tanpa paparan sirkuit ini dan kabel jumper, kita harus menyolder setiap kabel secara manual. Ini digunakan sebagai rangkaian elektronik tanpa solder, memudahkan perakitan komponen. Nah, di sini ada diagram sistem. Yang pertama, sini ada sensor data. Nah,
Untuk sensor data, di sini terdapat dua sensor, yaitu DHT11 dan HCSR04. DHT11 ini bertugas sebagai pengukur suhu dan kelembapan udara sekitar ruangan secara periodik. Dan sensor HCSR04 ini yaitu bertugas sebagai pendeteksi jarak dalam objek. Kemudian dia masuk ke otak utamanya, yaitu node MCU dan node MCU ESP8266. Di sini datanya akan diproses dan kemudian dikirimkan via jaringan Wi-Fi ke internet. Nah, lalu untuk pengguna dapat melihat data tersebut. Disinilah peran Blink IoT platform, yaitu Blink ini bertindak sebagai jembatan cloud yang menerima paket data dari node MCU, menerjemahkannya lalu menampilkannya secara langsung di aplikasi smartphone dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Selain itu juga, jika sensor mendeteksi parameter bahaya, Blink juga langsung mengirimkan notifikasi instan ke smartphone kita. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Dantel Freda. Jadi di sini saya akan merepresentasikan pada bagian teman sekelompok saya yang sebenarnya harusnya merepresentasikan ini, tapi sedang berhalangan, jadi saya menggantikan. Oke, jadi di sini kita ada dua slide: alat dan bahan, perangkat keras dan perangkat lunak, dan perancangan sistemnya. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Kita di sini bisa lihat ada hardware, software, dan penjelasannya ya, atau keterangan. Nah, kita bisa lihat di sini di hardware ada Node MCU, sensor, lalu sensor ultrasonic, buzzer, push button, breadboard, dan jumper wires, smartphone Android, dan juga sebenarnya di sini ketambahan harusnya satu laptop, cuma mungkin lupa ditambahkan. Lalu di sini softwarenya Arduino ID, Blink IoT App, CH3420 driver. Nah, jadi di sini sebagai contoh aja, seperti Blink IoT App ini sebenarnya ada banyak yang lain seperti Adafruit dan lain-lainnya. Nah, lalu kita langsung saja penjelasannya. Jadi di sini kita bisa lihat mulai dari Node MCU ini. Node MCU ESP8266 ini seperti gimana ya, kayak microcontroller utama gitu yang bertindak sebagai otak proyek. Dan Node MCU ini dilengkapi dengan modul Wi-Fi internal untuk mengirim data ke internet. Jadi ya sudah bisa dibilang bisa tersambung ke Wi-Fi. Lalu ada sensor DHT11. Ini sensor untuk mengukur lingkungan atau mendeteksi suhu dan kelembapan udara. Nah, itu fungsinya. Kalau sensor ultrasonic HCSR04 ini sebenarnya anggap aja kayak kita sensor untuk mengukur jarak. Nah, mengukur jarak misalnya adalah sensornya, lalu kita letakkan tangan, nanti dia bisa mengukur jaraknya menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi dia memantulkan gelombang ultrasonik lalu dimasukkan kembali. Nah, itu bentuknya tuh kayak speaker, kayak ada dua lubang gitu. Nah, jadi dia memantulkan lalu dia akan masuk lagi. Itu untuk mengukur jarak. Nah, biasanya bisa juga digunakan untuk menggunakan keberadaan objek, dideteksi menggunakan sensor itu misalnya, atau tinggi air juga bisa. Nah, lalu di sini ada buzzer juga. Buzzer ini semacam komponen elektronik yang menghasilkan suara alarm yang sebenarnya sangat nyaring gitu. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai indikator peringatan audio saat kondisi tertentu. Nah, suaranya ini kalau yang punya kami kemarin itu keras sekali. Dalam satu ruangan itu suaranya sangat memekakkan telinga lah gitu. Suaranya nying gitu. Nah, lalu di sini ada push button. Nah, push button ini ya simpelnya ya cuma tombol tekan aja gitu untuk mengaktifkan sesuatu.
anggap aja seperti saklar gitu yang ditekan secara manual. Nah, lalu juga push button ini ya sebagai input fisik gitu. Nah, lalu kita masuk lagi ke breadboard dan kabel-kabel jumper. Nah, breadboard ini seperti analoginya kayak papan jalan gitu untuk kabel terhubung ke arus listrik antar komponen. Jadi nanti breadboard ini ditusuk atau ya anggapnya kayak komponen-komponen itu ditusukkan bagian besinya ke lubang-lubang pada breadboard. Nah, lalu kabel jumper ini berguna ya sebagai anggap aja kayak teman gitu. Jadi breadboard dan jumper wires ini selalu pasti saling berteman gitu analoginya. Nah, mereka ini berguna untuk merakit rangkaian elektronik tanpa perlu melakukan penyolderan. Nah, ini bentuknya breadboardnya. Nah, lalu di sini menggunakan smartphone Android juga untuk mendeteksi. Jadi nanti dibangun terlebih dahulu. Misalnya Blink IoT ini kita set dulu data stream dan berbagai macam hal lainnya di laptop. Nah, lalu kita menggunakan token yang didapatkan, lalu token itu dimasukkan nanti ke aplikasi yang bersangkutan pada HP. Lalu juga di sini laptop juga dipakai untuk melakukan codingnya. Nah, lalu software ini Arduino IDE. Nah, ya anggap aja lah kayak untuk menjalankan kodenya dan juga untuk menulis kodenya. Nah, lalu juga digunakan untuk mengupload kodenya ke dalam Node MCU. Nah, lalu Blink IoT ini semacam software atau aplikasi agar untuk membuat dashboard pengendali jarak jauh. Nah, juga bisa menampilkan data sensor secara visual dalam bentuk grafik atau angka. Nah, lalu CH340 ini adalah semacam driver untuk perangkat lunak gitu. Perangkat lunak untuk menerjemahkan komunikasi USB kepada komputer. Lalu juga membuat komputer mengenali Node MCU saat dihubungkan lewat kabel data. Nah, jadi keterangannya ini semua komponen ini dihubungkan melalui breadboard. Nah, lalu Node MCU ini berfungsi sebagai pusat kendali yang menghubungkan sensor ke platform Blink melalui jaringan Wi-Fi. Nah, lalu kita bisa lihat di sini desain perancangannya itu dengan menempatkan ini komponen-komponen ini pada breadboard. Jadi ditusukkan gitu atau disambung lah bahasanya. Nah, ke breadboardnya. Lalu juga kita ini mengembangkannya ini di Arduino IDE, lalu menggunakan library. Nah, library-nya ini tergantung dan digunakannya itu sesuai project yang kita inginkan. Nah, di sini beberapa contoh library-nya aja. Sebenarnya library-nya itu banyak ya, berbeda-beda. Lalu juga di sini konfigurasinya ini menggunakan dashboard Blink. Ini sebagai contoh aja sebenarnya, supaya nggak terlalu panjang gitu. Nah, integrasi hardware software ini serta pengujian dan debugging sistem secara menyeluruh begitu. Jadi baik, sekian presentasi saya. Maaf jika banyak kesalahan kata, maaf jika juga banyak terbelit-belit, dan mohon maaf bila masih banyak kurangnya gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Antoinette Putri. NIM saya C2355201052. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada perancangan sistem IoT security, yang kedua ada flowchart system, yang ketiga ada implementasi hardware prototype. Untuk tahap awal adalah inisialisasi. Ketika sistem pertama kali dinyalakan atau start, microcontroller akan langsung mengeksekusi perintah untuk membangun koneksi ke jaringan Wi-Fi lokal. Koneksi ini sangat krusial agar sistem dapat terintegrasi dengan ekosistem cloud nantinya. Setelah koneksi internet stabil, sistem secara otomatis mulai mengaktifkan dan membaca data mentah atau raw data dari 2 sensor utama, yaitu yang pertama sensor DHT11 untuk memantau parameter suhu dan kelembapannya. Yang kedua ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak keberadaan objek di depan perangkat. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu proses data. Setelah sensor berhasil mengambil data lingkungan, data tersebut langsung dikirimkan secara real time
ke platform IoT Blink. Disinilah logika sistem bekerja melalui komponen decision pada flowchart. Sistem akan terus-menerus mengecek kondisi sensor ultrasonik berdasarkan threshold atau ambang batas jarak yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 20 cm. Sistem akan bertanya apakah ada objek yang terdeteksi dalam jarak sedekat itu. Lalu tahap yang terakhir adalah aksi dan loop. Berdasarkan pengecekan logika sebelumnya, jika hasil keputusannya adalah ya, artinya objek terdeteksi berada pada jarak kurang dari 20 cm, maka sistem akan memicu komponen output berupa buzzer alarm untuk aktif dan berbunyi sebagai tanda peringatan. Sebaliknya, sistem ini tidak berhenti setelah alarm berbunyi, seperti yang terlihat pada tanda panah melingkar di flowchart. Sistem menerapkan prinsip loop atau siklus kontinu, artinya perangkat akan terus kembali ke tahap awal untuk membaca sensor dan mendeteksi pergerakan objek baru secara terus-menerus selama alat dalam kondisi menyala. Lalu masuk pada slide selanjutnya, implementasi hardware prototype atau perakitan komponen pada breadboard. Komponen utama yang menjadi otak dari sistem ini adalah node MCU ESP8266. Papan microcontroller ini dipilih karena sudah memiliki modul Wi-Fi bawaan untuk mengirimkan data ke cloud. Node MCU ini kami hubungkan dengan dua komponen, input sebagai indera sirkuit, yaitu sensor pertama tadi DHT11 yang bertugas mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan. Yang kedua ada sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik yang diletakkan di bagian kanan breadboard untuk memancarkan gelombang guna mendeteksi jarak objek. Selanjutnya untuk modul aksi atau output, kami merangkai sebuah buzzer yang terhubung langsung ke pin digital node MCU. Buzzer ini bertindak sebagai alarm suara ketika sensor ultrasonik mendeteksi objek di bawah batas aman. Selain itu, kami juga menambahkan komponen push pass button atau tombol tekan pada rangkaian ini. Tombol ini dipasang sebagai fitur tambahan yang berfungsi untuk memicu bel pintu atau interupsi manual di dalam sistem. Seluruh komponen yang saya sebutkan tadi dirakit di atas breadboard tanpa menggunakan solder untuk menghubungkan jalur data dan daya listrik antar komponen. Kami memanfaatkan jumper wires atau kabel jumper. Kabel-kabel ini dipasangkan dengan teliti dari pin GPIO node MCU menuju pin masing-masing sensor dan komponen output sesuai dengan skema rangkaian yang telah kami rancang sebelumnya untuk memastikan tidak terjadi konsleting atau kesalahan pembacaan data. Masuk pada slide yang selanjutnya, implementasi software node MCU dan Blink IoT. Untuk membangun sistem ini, kami menggunakan Arduino IDE sebagai lingkungan pengembangan atau development environment untuk menulis dan menggugah kode firmware ke dalam node MCU. Agar node MCU dapat mengenali komponen yang terpasang, kami menyertakan 3 library utama, yaitu Blink Simple ESP8266.h untuk menjembatani komunikasi data antara node MCU dengan platform cloud billing. Lalu yang kedua ESP8266 Wi-Fi.h untuk mengontrol dan mengelola konfigurasi koneksi Wi-Fi pada chip ESP8266. Lalu yang ketiga ada DHT.h, pustaka khusus untuk membaca digital suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Masuk ke poin kedua mengenai koneksi dan pengiriman data. Saat alat pertama kali diaktifkan, program yang tertanam akan langsung memerintahkan node MCU mencari jaringan Wi-Fi yang sudah dikonfigurasi atau sudah terhubung ke internet. Node MCU melakukan proses autentikasi ke server Blink menggunakan sebuah token unik. Lalu ketika sinkronisasi berhasil, data pembacaan dari sensor DHT11 dan sensor ultrasonik akan dikirimkan secara berkala atau periodik dan ditampilkan secara langsung atau real time pada dashboard aplikasi Blink di smartphone pengguna.
Lalu poin yang terakhir adalah control buzzer yang merupakan implementasi langsung dari logika flowchart pertama tadi. Di dalam VMware, kami memprogram sirkuit agar terus mengecek dua kondisi input secara berulang dalam loop utama atau void loop. Jika sensorik ultrasonic membaca jarak objek kurang dari 20 cm atau jika push button ditekan sebagai simulasi interupsi bel pintu, maka program akan mengirimkan sinyal digital bernilai high untuk mengaktifkan buzzer alarm secara instan sesuai instruksi logika yang telah ditentukan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Patrick Christian Emmanuel Andin dengan NIM C235520 1041. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang pengujian sensor DHT11 dan juga pengujian sensor untuk sensor ultrasonik. Ya, pada bagian ini yaitu untuk sensor DHT11 berhasil membaca suhu dan kelembapan ambien secara akurat, lalu data diperbarui secara real time dan dikirim ke platform Blink melalui node MCU ESP8266. Hasil pengujian menunjukkan sensor DHT11 mampu menampilkan nilai suhu yang berupa derajat Celcius dan kelembapan untuk persenan kelembapan secara langsung pada dashboard aplikasi Blink di smartphone. Sistem berjalan stabil selama koneksi Wi-Fi aktif, membuktikan keberhasilan integrasi sensor dengan platform IoT. Lalu untuk yang kedua yaitu pengujian sensor ultrasonik, yaitu sensor HC SR04 mendeteksi kehadiran objek dalam jarak threshold kurang dari 20 cm. Ketika objek terdeteksi, sistem langsung mengaktifkan buzzer alarm secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor ultrasonik bekerja akurat dalam mengukur jarak menggunakan gelombang ultrasonik. Real time pada dashboard Blink di smartphone. Buzzer aktif saat jarak objek kurang dari 20 cm dan berhenti saat objek menjauh. Hal ini membuktikan bahwa sistem alarm berjalan dengan sangat baik. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Reza. Terima kasih. Oke, perkenalkan di sini saya Muhammad Rizky Sutra. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil monitoring sistem menggunakan aplikasi Blink IoT pada smartphone. Data suhu dan kelembapan yang diperoleh dari sensor DHT11 berhasil dikirim dan ditampilkan secara real time pada dashboard Blink. Selain itu, status deteksi objek dari sensor ultrasonik HCSR04 juga dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi. Pengguna dapat mengetahui kondisi lingkungan dan status keamanan rumah kapan saja selama perangkat terhubung ke internet. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara node MCU ESP8266 sensor dan platform Blink telah berjalan dengan baik. Nah, untuk kesimpulan dan saran, dari hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem smart home security berbasis IoT berhasil dibuat menggunakan node MCU ESP8266 IoT. Sistem mampu telah melakukan monitoring suhu dan kelembapan secara real time, mendeteksi keberadaan objek menggunakan sensor ultrasonik, serta mengaktifkan buzzer sebagai alarm ketika objek berada pada jarak tertentu. Meskipun demikian, sistem masih bergantung pada kualitas koneksi internet untuk proses monitoring dan pengiriman data. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan fitur notifikasi otomatis ke smartphone, sensor gerak PIR, sensor pintu, maupun kamera pemantau agar keamanan rumah menjadi lebih optimal. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Dante Alfreda dengan NIM C2355201060. Di sini izinkan saya untuk mendemonstrasikan project 26. Di sini saya mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok ke-5 pada mata kuliah IoT Bapak Hercules. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tampilan dari rakitan Arduino-nya. Di sini terdapat sensor ininya, mendeteksi objek. Ini adalah sensor humidity atau kelembapan atau suhu. Ini adalah buzzer dan ini adalah tombol. Sebenarnya ini saya nggak perlu ini untuk pencet. Sebenarnya bisa aja dilepas. Nah, ini adalah papannya. Nah, jadi kalau dilihat di sini kok nggak ada ya, kayak bohlam gitu. Nah, itu sebenarnya saya sengaja
memasang bohlam. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih praktis. Jadi di sini konsepnya adalah project smart home-nya yang berbasis pendeteksi pencuri, suhu dan kelembapan, serta doorbell. Di sini buzzernya adalah pengeluar suaranya. Nah, jadi kita langsung demonstrasikan saja. Kita masuk ke Blink. Di sini kita bisa lihat temperatur, humidity, dan doorbell. Di sini kita bisa lihat temperatur atau suhunya di sini yaitu 27 Celcius dan humidity-nya atau kelembapannya yaitu 50%. Lalu kita pencet doorbell, dia akan langsung mengeluarkan suara, dan suaranya lumayan berisik seperti ini. Misal kita taruh jari, ini akan mengeluarkan suara seperti ini karena tersumbat ya bahasanya. Lalu kita bisa lihat juga untuk sensornya. Sebentar kita matikan karena ini lumayan berisik. Nah, nanti dia akan langsung berhenti. Nah, itu berhenti. Lalu kita bisa lihat di sini sensor US mendeteksi objek, dan juga ini adalah range dari sensornya yang mendeteksi objek. Lalu ini ada temperatur, humidity. Jadi sekian ya demonstrasi dari kelompok 5 yang saya wakilkan. Sekian, maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan pada demonstrasi dan presentasi ini. Saya mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.